Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Lagi kesel ya? Ya namanya memasuki tanggal tua nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita selalu sehat dan pastinya happy. Oke, jadi guys, untuk di tema readingan kali ini, temanya adalah, wow, temanya adalah kisahmu belum tamat. Orang ini akan kembali ngincar kamu untuk dapatkan untuk mendapatkan sesuatu dari kamu. Nah, jadi kita akan lihat tuh ya secara detail siapa tuh ya seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu ya, apa tujuan dia dan apa yang dia incar tuh ya dari kamu. Jadi di video kali ini kita akan lihat secara detail. Oke, jadi bagi kalian guys yang mau gabung ya di pembacaan Tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung saja silahkan klik tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini, jadi langsung diklik aja, oke? Jadi langsung saja ya guys, nggak usah lama-lama, kita akan coba cari tahu siapa dulu tuh ya seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu, cedar. Kita akan lihat ya secara detail. Aduh, ini ada yang kebuka guys, kenapa ya? Ada yang buka-bukaan kali. Kita cek dulu. Oke, kita mulai, kita akan lihat siapakah dia seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu. Kita lihat dulu. Siapakah dia seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu. Siapakah dia seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu. Kita lihat dulu. Tereng. Tereng ya. Oke, aku ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sedang ngebatasi diri. Nggak tahu ya ngebatasi diri karena apa. Entah dia karena kesel sama kamu, atau dia kecewa sama kamu ya. Atau mungkin dia cemburu. Bahkan bisa juga ya, yang aku rasakan tuh dia ngambek sama kamu tuh ya. Katanya beberapa dari dia itu menganggap bahwa diri kamu tuh kurang ngerti sama dia. Padahal ya, rasa pengertian kamu sama si kucrut ya, meni orang tuh nggak kurang-kurang gitu ya. Dia pinjem duit ya, kamu pinjemin. Ya, dia butuh bayar angsuran, ya kamu bayarin angsurannya gitu ya. Dia sedang sibuk pun kamu masih mencoba untuk memahami kesibukannya. Tapi, nah lagi-lagi tapi itu ya, ini orang masih tetap juga nggak bersyukur gitu ya. Dibilangnya kamu tuh kurang bisa mengerti sama keadaannya. Padahal ya, yang aku rasakan tuh kamu mati-matian perjuangkan dia gitu ya. Sudah menguras waktu, menguras duit, menguras tenaga, masih aja ya dianggap kurang di mata dia. Nah ya, makanya kenapa aku bilang dia nggak bersyukur. Ya iyalah gitu ya, hello. Ya, udah diberikan seseorang sebaik kamu tapi tetap aja masih kurang di mata dia. Makanya aku sebut ya bahwa nih orang tuh ya, si Dajjal ini ya, nih orang tuh kayak nggak bersyukur gitu. Dan yang bikin akhir-akhir ini kamu ngerasa kesel tuh ya, dia ini orang yang kayak susah dihubungi gitu ya. Terlalu menyibukkan diri dengan aktivitas dia yang gak jelas gitu. Padahal kamu juga butuh support system gitu ya. Padahal kamu tuh juga butuh orang yang bisa menemani kamu, terutama di saat diri kamu sedang suntuk ya. Nggak tahu suntuknya kamu kenapa, apakah belum gajian kayak gitu ya, apakah ya pengeluaran kamu besar pasak daripada tiang, atau mungkin ya kamu lagi nagih hutang. Ya, lagi nagih hutang sama dia tapi nggak dibayar tuh ya, bikin pusing 7 keliling. Kamu tuh sebenarnya nggak nuntut apapun dari dia gitu. Yang kamu tuntut hanyalah rasa pengertian kamu. Nah, kamu nuntut rasa perhatian tapi dibilangnya nggak pengertian sama nih orang. Nah ya, kurang ajar apa tuh ya, dasar si kucrut. Ya, si tikus curut ini ya, dia orangnya nggak tahu diuntung. Dan saat ini ya, dia bener-bener ngambekin kamu ya, dia bener-bener diemin kamu, seolah-olah kamu tuh makhluk yang paling berdosa di muka bumi ini gitu ya. Padahal kamu tuh sudah berusaha ngomong, ngejelasin gitu ya, mulai dari bongkot-bongkotnya sampai akar-akarnya gitu ya. Tapi tetap aja gitu, nggak diberikan kesempatan untuk menyuarakan isi hati kamu. Nah, saat ini kamu mencoba pasrah aja gitu. Kalau gitu ya, nih orang emang nggak bisa dipertahankan, ya udah gitu. Lebih baik ikhlaskan aja ya, lepaskan gitu ya, untuk mencari seseorang yang benar-benar bisa memahami kamu. Tapi gitu ya, tapi jika memang dia masih mau berubah
ya kamu ingin gitu ya pembuktian dari dia gitu. Lah gimana coba gitu ya, kamu mau ngomong sama dia, saat ini aja dia sedang membatasi diri, nggak mau dah pokoknya ya diganggu gitu ya, diajak ngomong nggak mau gitu ya, di chat nggak respon, di telepon nggak diangkat. Ini orang egoisnya gede ya, egonya tinggi, dia merasa membenarkan diri dia sendiri sedangkan menyalahkan kamu gitu ya, menyalahkan orang lain. Padahal ya ini semua terjadi karena kelakuan dia sendiri yang nggak bisa bersyukur atas kebaikan kamu gitu. Karena yang aku lihat ya, di masa lalu tuh kamu terlalu baik sama dia, sampai-sampai gitu ya, dia nggak sampai-sampai dirimu nggak sadar gitu ya bahwa orang ini tuh terlalu ego sama keinginan dia sendiri tanpa memikirkan betapa sakitnya kamu mempertahankan hubungan sama dia. Udah deh gitu, ini orang emang sifatnya tuh kayak devil gitu ya, kayak Saiton. Kenapa? Ya udah gitu, pengennya menang sendiri. Saiton kan gitu ya, berbau dengan drama, berbau dengan ego, kebohongan ya, dan kesombongan. Mentang-mentang gitu ya, kamu selama ini ngalah sama dia, dia apa ya, memperalat dirimu gitu ya, memperalat ya, memperbudak dirimu ya, tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu. Ya udah gitu ya, paket komplit gitu ya. Ini orang tuh bukan Saiton lagi, tapi udah ya di atas lah ya. Seperti itu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu ya. Kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu. Tara, wow. Ya, aku ngerasa ya bahwa saat ini emang ya kamu sama dia sedang berjarak. Nggak tahu kenapa ya berjaraknya. Apakah kalian berdua sedang sama-sama introspeksi diri, atau mungkin ya diri kamu tuh udah mulai ngerasa bosan sama dia. Bukan bosan karena nggak cinta, tapi diri kamu ngerasa bosan karena kelakuan dia yang selama ini menyakiti batin perasaan kamu gitu. Ini orang emang dari jauh kelihatannya pendiam ya, tapi diam-diamnya arus menghanyutkan. Nah, yang bikin kamu ngerasa marah ya, karena beberapa dari dia ini orangnya terlalu welcome ya terhadap pihak-pihak baru gitu ya. Nih kuntulnya terlalu welcome gitu. Kuntulnya ya. Kalau cowok ya berarti kuntulnya ya. Sensor ya. Terlalu welcome gitu sama orang-orang yang baru gitu. Meskipun dia udah terikat hubungan sama kamu gitu, tapi ya si tikus curut ini gitu ya, ini orang tuh kayak masih suka welcome sana sini gitu ya, berkenalan sana sini lah gitu ya, pakai akun 1, pakai akun 2, pakai fake account gitu ya. Mungkin di awal diri kamu tuh merasa nggak curiga gitu, karena menganggap dia adalah seseorang yang paling spesial ya di hati kamu. Tapi lama-lama sepandai-pandainya tupai ya melompat, pasti akan terjatuh juga. Akhirnya kamu tuh tahu gitu ya bahwa ternyata ini ya, bahwa selama ini ya ternyata nih orang tuh ada udang di balik batu gitu, ada permainan drama yang dia sembunyikan untuk menjalin hubungan bersama orang yang lain ya. Dan saat ini ya beberapa dari kamu tuh kayak udah mulai ngerasa bosen aja gitu ya, bosen dibohongin, bosen didramain, bosen dimanfaatin gitu ya. Dan di antara kamu juga bosen gitu, bosen memaafkan dia, karena nih orang tuh kayaknya ya, yang aku rasakan di masa lalu nggak 1-2 kali minta maaf sama kamu, sudah ribuan kali gitu ya. Kalau disusun tuh udah kartu tarot bersusun-susun ya kata maaf dia gitu, tapi tetap aja tidak merubah keadaan ya. Artinya tidak merubah keadaan itu apa sih kak? Ya ini orang masih tetap aja ya bersikukuh, nggak berubah, nggak mau koreksi diri, nggak mau belajar dari kesalahan ya, justru malah cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Dan beberapa di antara kamu yang aku lihat tuh sebenarnya udah ada ya keinginan buat ingin pisah sama dia gitu, tapi ini orang aneh gitu, ini orang rada-rada emang ya, dipertahankan sulit ya, tapi dilepaskan juga nggak mau. Nah, kamu juga ngerasa bingung gitu, padahal yang kamu cari itu kebahagiaan, bukan tekanan batin gitu. Akhirnya beberapa dari kamu tuh sampai kena mental, mungkin tensi kamu naik, asam lambung kamu naik, asam urat kayak kolesterol dan lain sebagainya. Kenapa? Ya gara-gara dibikin stres sama satu orang gitu. Siapa tuh? Siapa tuh? Ya ini dia gitu ya, nih orang si tikus curut ini gitu ya. Dan saat ini
yang aku rasakan ya, emang sih kisah kamu tuh belum tamat, meskipun saat ini kamu sedang break-breakan sama dia gitu, meskipun saat ini kamu sedang silent treatment-treatmentan, udah deh gitu. Ya, emang nih orang tuh nggak bisa ditakdirkan jauh dari kamu gitu. Kamu ingin lepas dari dia, tapi dia pepet kamu terus, dia kejar kamu terus ya. Makanya kenapa aku bilang kisah kamu sama dia masih belum tamat, masih ada babak baru. Tapi mudah-mudahan lah ya, ya mudah-mudahan di babak baru ini dia bisa berubah. Tapi aku nggak ngejamin. Kenapa ya? Karena emang dari sononya ya, ini orang tuh udah dari settingan pabriknya kayak gini. Nah makanya ya di sini tuh benar-benar butuh kesabaran ekstra. Karena percuma juga gitu. Kamu ngomong sampai berbusa itu tidak akan ngaruh di dalam otaknya dia kalau dia sendiri nggak ada niat buat berubah. Nah itu yang aku maksud. Oke, jadi ke-trigger ya, gue emosi juga nih. Kita cek lagi di sini, siapakah dia? Seseorang yang kisahnya belum tamat dengan kamu. Nah, penasaran tuh ya? Simak sampai habis. Kita cek lagi, siapakah dia? Seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu ya. Siapakah dia? Seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu. Tara, wow. Oke. Belum tamat ya. Bentar ya, aku masih baca energinya ya. Oke, yang aku rasakan dia adalah seseorang yang terlalu sering datang dan pergi dalam kehidupan kamu, meskipun kalian masih terikat ya dalam sebuah kisah asmara, dalam sebuah hubungan, tapi ini orang nggak ada niat-niatnya gitu ya buat mempertahankan hubungan ini untuk jadi lebih baik. Justru ya, malah yang ada orang ini selalu datang silih berganti gitu ya. Datang tak diundang, pulang tak diantar, jelangkung dong. Ya, sama seperti dia gitu. Ini orang sudah keseringan banget ya. Ghosting muncul, timbul, tenggelam gitu. Sampai-sampai diri kamu tuh capek memahami isi pikirannya. Sebenarnya apa sih gitu ya? Sama si kucurut ini inginkan gitu. Apakah kamu mau kejelasan? Apakah kamu sama aku cuma mau main-main gitu? Kamu merasa kesulitan. Kenapa? Karena dia nggak jelas gitu. Kamu berdealing sama seseorang yang kayak ghost gitu ya, kayak Saiton. Kenapa? Ya udah, Saiton kan kayak gitu ya. Pulang tak diantar, datang pun juga tak diundang. Ya udah, seperti dia. Dan saat ini ya, aku tuh merasa ya, meskipun mungkin ya beberapa dari dia saat ini sedang ghostingin kamu ya, tapi dalam waktu dekat kisah kamu sama dia belum tamat ya. Dia masih ada kemungkinan ya muncul di permukaan dalam waktu dekat. Untuk apa? Ya karena beberapa di antara dia ini nggak bisa lepas dari hidup kamu ya. Karena selama ini hanya kamulah orang yang benar-benar peduli sama kehidupannya. Nah ya, dia pun juga ketika sedang merasa sulit ya minta bantuannya itu bukan ke keluarganya, ke teman-temannya, atau mungkin ke selingkuhannya. Enggak lah ya gitu ya. Ini orang tuh selalu ya meminta support dari kamu. Nah, tapi ya dari hal itu nggak ada balasannya. Dalam artian tuh seharusnya gitu ya, kan ada sistem imbal balik gitu. Ketika orang ngasih kebaikan ya seharusnya dia bisa memberi ketulusan. Nih orang tidak gitu ya, bagikan air susu ya dibalas dengan air comberan gitu ya. Udah dikasih baik tapi tetap gitu ya, masih menyebarkan racun-racun berbahaya di dalam hidup kamu sehingga menimbulkan ya aroma yang toksik. Ya, yang toksik di dalam hubungan kamu gitu. Dan jika dilihat ya, ini bukan berbicara masalah usia ya, karena usia itu tidak menentukan kedewasaan seseorang. Terkadang ya berondong pun tuh juga usianya bisa ya, cara pemikirannya itu bisa melebihi sisi kedewasaan kamu. Begitu pula juga sebaliknya gitu ya. Meskipun ya usia dia dewasa, tapi tidak menjamin pikiran dia pun juga dewasa. Terkadang masih suka berpikir secara childish. Nah ini seperti dia ya, ini seperti si Devil ini. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa diajak komitmen gitu ya. Pikiran dia tuh lari kemana-mana gitu. Dia datang di saat dia ngebutuhkan kamu ya. Butuh apa? Ya udah. Butuh-butuh yang lain gitu ya, mungkin butuh yang ataupun mungkin butuh ya materi gitu, atau mungkin dia butuh belayan kasih sayang dari kamu. Nah tuh dia baru muncul, tapi di saat dia udah mendapatkan kenikmatan, kepuasan ya ataupun materi dari kamu, udah gitu ya, dia ujuk-ujuk pergi aja tanpa ada perasaan salah dan dosa. Dan di sini warning ya buat kamu, hati-hati ya jalan sama orang yang sedikit manipulatif. Ini bukan sedikit lagi sih, tapi
aku bilang sisi manipulatifnya itu udah overdosis banget gitu. Kenapa? Ya karena jika kamu tetap memaksakan diri buat ngejalin hubungan sama dia, siap-siap mental kamu jebol. Ya siap-siap tuh ya, amplodipin disiapin. Kenapa? Ya karena bisa aja tensimu naik ya. Terus siap-siap juga gitu ya, minum ranitidin. Kalau yang punya asam lambung ya, kalau kamu tetap bersikukuh ingin mempertahankan nama dia gitu. Ya, terus gimana dong gitu ya solusinya? Ya sebenarnya kamu harus bisa berpikir secara realistis sih gitu ya. Selama kamu ngejalin hubungan sama dia, sudah seberapa banyak kebahagiaan yang udah kamu rasakan ya. Kalau lebih banyak susahnya, susahnya lagi ya, susah apa tuh ya? Ya bisa aja susah nanggung angsurannya, susah ya ngeladeni dia gitu, ataupun susah gitu ya menasehati dia. Ya udah gitu, berpikir realistis saja gitu, karena mengikhlaskan tuh adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu hal yang layak buat kamu perjuangkan gitu. Jadi coba gitu ya coba ya dibuka ya mata batin kamu lebar-lebar ya, dibuka hati nurani kamu ya. Sudah seberapa capek diri kamu ya dibikin dia gitu. Jadi udah deh gitu ya, waktunya berpikir secara realistis gitu. Kita cek lagi di sini, siapakah dia? Seseorang yang kisahnya belum tamat-tamat kamu. Nah, penasaran ya? Siapakah dia? Seseorang yang kisahnya belum tamat-tamat kamu. Kita cek dulu siapakah dia? Seseorang yang kisahnya belum tamat-tamat kamu. Tara, wow, menarik ya. Ya, ini lagi-lagi energi yang bikin aku wow, bikin aku syahdu ya. Oke, jika dilihat ya, kisah kamu tuh belum tamat sama seseorang yang sejatinya dia udah punya pasangan ya. Jadi bisa dibilang kamu sama dia ini terjebak dalam situasi siklus yang sangat wow. Ya, situasi siklus yang sangat membahagiakan gitu ya. Bisa kecepit dalam hubungan cinta segitiga ya, atau kecepit dalam hubungan cinta yang bersegi-segi. Intinya hubungan yang nggak bener deh gitu, tapi kamu ngerasa bahwa cinta dia ke kamu tuh bener. Ya, kenapa? Ya karena kalian sama-sama saling menikmati, kalian sama-sama saling mendapatkan apa yang tidak didapatkan dari pasangan kalian masing-masing gitu. Sehingga membuat kalian tuh akhirnya kejablasan. Kalian udah menyampingkan lagi rasa dosa. Kenapa? Karena udah gitu ya, termanipulasi sama keindahan kenikmatan yang udah kalian ciptain sendiri. Jadi kayak gitu. Dan di sini memang ya yang aku rasakan ya, alasan kenapa dia pilih kamu meskipun dia udah punya pasangan. Yang pertama, karena kamu tuh bisa menghargai dia daripada pasangannya. Terus ya, yang selanjutnya, dia merasa bahwa kamu tuh bisa apa ya, dalam artian tuh menjadi support system yang baik. Karena beberapa di antara dia tuh ya sebenarnya udah nggak bahagia dengan pasangannya ya. Mungkin udah ada yang punya pacar, udah ada yang punya menikah, tapi dia tetap bersikukuh ya, masih tetap bersikukuh ngejalin hubungan dengan kamu. Kenapa? Ya dia udah nggak bahagia gitu. Dia merasa bahwa pasangannya tuh nggak bisa menghargai posisinya ya, bahwa dia tuh tidak mendapatkan kebahagiaan yang semestinya dia dapatkan. Nah, akhirnya gitu ya. Akhirnya kenapa? Ya udah, dia ketemu lama kamu gitu ya, si Tuan Putri atau si pangeran cantik ganteng gitu. Akhirnya kok aku ada feeling ya sama kamu gitu ya. Kok ada feeling ya, kok ada rasa, kok ada perasaan kangen, cinta, rindu. Akhirnya dia nyariin kamu terus loh. Seperti itu ya. Dan di sini juga terlihat gitu bahwa nggak tahu kenapa ya, ketika dia di samping kamu tuh kayak kamu bisa ngasih warna baru dalam hidupnya dia gitu ya. Meskipun kamu bukan pewarna ya, meskipun kamu bukan cat tembok gitu ya, tapi dia ngerasa bahwa diri kamu tuh bisa ngisi kekosongan dia. Kamu tuh bisa ngasih warna gitu ya di dalam hidupnya dia. Makanya kenapa gitu dia pengennya ya ketemu kamu terus gitu ya. Sehari aja ya tanpa ngabarin kamu tuh kayak ada yang kurang dari dirinya dia. Tapi ingat ya, seenak-enaknya kamu menjalin hubungan ini tetaplah gitu ya, namanya resiko ya resiko ditanggung masing-masing gitu ya. Jadi kayak kamu jangan memikirkan sisi enak dari sisi gimana ya ngomongnya ya, jangan memikirkan gitu ya sisi kenikmatannya aja, tapi kamu juga harus memikirkan konsekuensinya gitu.
Konsekuensinya apa gitu ya, mungkin bisa aja gitu ya, karena menjalin hubungan ini tuh bagaikan kayak nyimpen bom waktu ya, kita tuh nggak tahu meledaknya kapan gitu ya. Kalau kita tahu mah enak gitu ya. Yang jelas kayak kalian tuh harus bisa lebih berhati-hati gitu. Bukan berarti aku tuh membenarkan tindakan yang kayak gini, enggak ya, cuman ini sebagai apa ya, dalam artian tuh kayak ya kalian harus tahu gitu batasan gitu, kalian nggak boleh kelewatan ya, nanti lama-lama bisa jebol juga tuh gitu ya, bisa jebol disiram air cabe gitu ya, bisa digundulin, bisa dibotakin, jangan sampai gitu ya. Makanya di sini aku bilang jangan hanya memikirkan ya enaknya saja, tapi kamu juga harus memikirkan konsekuensi apa yang kemungkinan akan terjadi gitu ya. Kalau kalian pinter-pinteran masih nggak apa-apa gitu ya, tapi bagi kalian yang nggak jago acting ya, bagi kalian yang masih polos, yang masih lembut, aduh ya, lebih baik hati-hati lagi, belajar sama suhu ya. Oke. Kita cek lagi di sini ya, kita cek dulu. Siapakah dia? Seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu ya. Kita cek dulu, siapakah dia? Seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu ya. Siapakah dia? Seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu. Kita cek dulu, cek dari cek. Tara, wow. Oke, ini orang banyak drama ya, ini orang banyak sandiwara ya. Saat ini pun yang aku lihat ya, beberapa dari kamu tuh merasa kewalahan ya dan kelelahan gitu. Kenapa? Ya udah gitu ya, hidup tuh yang nyata-nyata aja. Sedangkan orang ini ya, cintanya ke kamu tuh nggak realistis, nggak real gitu ya. Terlalu banyak katanya daripada pembuktian. Kenapa? Ya iyalah gitu ya, beberapa dari kamu aja berdealing sama orang yang bertopeng gitu. Artinya tuh apa? Apa yang dia janjikan dengan apa yang dia buktikan tuh nggak sinkron gitu ya. Karena ini orang tuh menurut aku terlalu banyak janji daripada tindakannya gitu. Coba tuh ya dihitung, janji apa ya yang sudah dia katakan ke kamu tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Karena yang aku lihat gitu ya, bagi kamu yang saat ini jalan LDR ya, diantara dia ini terlalu sering menjanjikan pertemuan dengan kamu, tapi sampai detik ini ya, ketika kamu tagih pertemuan tersebut ya, dia selalu banyak drama, banyak alasan. Yang katanya ada kerjaan lah, hello ya, yang katanya ada project lah, pret gitu ya, yang katanya ada urusan keluarga kayak keluarga mana lagi tuh ya. Terus ada juga sorry aku minum dulu ya. Ada juga gitu ya, yang katanya ini ya masih belum, masih ada bos, masih ada gini. Intinya terlalu banyak drama ya, sampai-sampai terkadang kamu tuh dibikin ragu sama dia gitu. Nih orang tuh bener-bener niat nggak sih gitu ya, niat nggak ya, jangan ya dek ya, niat nggak sih gitu ya menjalin hubungan dengan nih orang gitu. Karena kata-kata dia itu loh ya, yang seolah-olah ngena banget, meyakinkan banget seolah-olah nih orang tuh orang yang benar gitu. Nggak taunya ya, dasar gitu ya, setelah kamu seriusin dia ternyata dia nggak bener gitu. Nggak benernya apa ya, itu tadi gitu ya, terlalu banyak sandiwara, terlalu banyak drama gitu. Yang paling kamu ya pengen ngejitak dia tuh ya ya, kalau ada bal golf gitu ya, pengen kamu lempar tuh di jidatnya gitu ya. Karena nih orang tuh nggak realistis gitu ya, apa yang dia katakan sama apa yang dilakukan tuh nggak sinkron gitu. Bilangnya ya dulu tuh ya dia orangnya sangat jujur, taunya pembohong gitu ya. Terus dia bilang katanya dia orangnya pengertian sama kamu, ya salah, ternyata enggak gitu ya, sama sekali nggak bisa ngerti-ngertinya sama kamu gitu. Terus ada lagi gitu ya, beberapa dari dia katanya, oke sayang, kamu adalah cinta terakhirku, pret ya, kutu kupret dasar gitu ya. Ternyata apa? Setia, iya ada ya, setiap tikungan ada gitu ya. Sampai-sampai kayak kamu tuh udah capek gitu ya meladeni dramanya dia. Kamu tuh bukan Joko Anwar gitu ya, ya, kamu tuh bukan sutradara. Ya kalau sutradara menghasilkan, lah kamu apa gitu ya. Kamu cuma drama cinta-cintaan doang gitu ya, memanfaatkan kebaikan orang lain demi kepentingan kamu. Ikut gedek gue ya. Dan aku tuh ngerasa ya bahwa emang sih gitu bahwa beberapa dari kamu tuh pengen minta pisah sama dia, kelihatan ya. Dan saat ini dia sedang stres, pikirannya sedang kosong. Kenapa kosong? Ya iyalah gitu ya karena dia merasa bahwa kamu tuh seseorang yang
apa ya, mungkin selama ini cukup ngerti sama dia gitu ya. Kamu tuh orang yang mungkin selama ini mudah diperdaya sama dia, dan tiba-tiba gitu, karena saking keselnya kamu sama dia, kamu minta putus sama dia gitu, sehingga membuat orang ini tuh jadi pikirannya kosong ya. Makanya kenapa ya aku bilang gitu, bahwa kisah kamu sama dia tuh belum tamat. Jadi benerin dulu deh gitu ya, benerin dulu ya sebelum melangkah ke jenjang yang baru gitu. Karena menurut aku tuh ya, beberapa dari dia ini kayaknya ada yang scammer ya. Scammer tuh apa sih? Ya, terutama bagi kamu ya yang beda ras gitu sama dia, beda negara gitu. Kamu harus pinter-pinteran, lebih hati-hati, karena di sini tercium-cium ya, tercium-cium ada aura aura ininya ya. Aura scammer gitu ya. Jadi kayak lebih safe haven aja ya, lebih berhati-hati aja gitu. Oke, terus ini emang yang aku rasakan ya, saat ini pergerakan hubungan kamu terlihatnya rumit banget gitu. Nggak tahu ya kenapa ya, karena emang ini orangnya rumit banget gitu ya. Di awal aja kelihatannya kayak orang bener gitu, lama-lama gitu ya, setelah dilihat-lihat muncul banget nggak benernya. Ya udah deh gitu ya, lebih baik move on aja sayang ya, daripada kamu capek-capek memikirkan dia, seseorang yang gak realistis gitu. Ingat, hidup tuh satu kali. Jadi sebisa mungkin berdilinglah dengan orang yang benar-benar kamu cintai. Seperti itu. Oke, kita cek lagi. Kita cek dulu ya guys. Aku tuh habis makan gorengan, tau gak sih? Makan gorengan yang kayak mie pedes, tapi gak tau kenapa kayak tiba-tiba kayak serak aja di gorokan aku gitu. Ya, kenapa ini di tenggorokan gue gitu ya, gak tahu kenapa. Kita cek dulu ya. Siapakah dia seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu? Siapakah dia seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu, Tara? Wow. Oke. Menarik. Dia udah terjerat. Ya. Aku tuh ngerasa bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terjerat cinta olehmu. Tapi ya, dia telah melakukan kesalahan besar dan sepertinya nggak bisa kamu pertimbangkan dan tidak bisa kamu maafkan, Tara. Wow. Kenapa? Ya karena awalnya tuh dia adalah seseorang yang benar-benar kamu percaya. Bahkan saking percayanya kamu ya, beberapa dari kamu tuh udah pernah gitu ya memberikan dia sesuatu hal yang sangat berharga di dalam hidup kamu ya. Tapi ya, yang membuat diri kamu saat ini merasa frustasi, merasa marah gitu ya, karena ini orang tuh telah melakukan suatu kesalahan yang sepertinya sangat sulit untuk kamu maafkan ya. Kenapa? Ya karena kamu tuh orang yang gak bisa main-main ya sama namanya kebohongan. Karena beberapa dari kamu tuh tipikal seseorang yang sangat menjunjung tinggi arti kejujuran gitu ya. Jadi udah deh gitu ya, sebobrok-bobroknya kamu ya, setoksik-toksiknya lo gitu, tapi kalau kamu berkata jujur sama aku, is okay. Kamu tuh masih bisa ngasih toleransi. Tetapi ya, semuanya beda gitu ya, ketika nih orang ya ternyata dia pandai berdusta dibalut dengan kesempurnaan. Nah, munafik tuh ya, mamam tuh. Akhirnya ya, ya udah kamu tuh bener-bener ngerasa kecewa berat gitu. Karena ya yang kamu lihat tuh dia seseorang yang sepertinya meyakinkan gitu ya. Terus nih orang juga tipikal orang yang sepertinya layak untuk kamu pertahankan gitu. Makanya kenapa kamu percaya sama dia ampe-ampe gitu ya. Beberapa di antara kamu ya, kamu tuh pernah gitu ya memberikan sesuatu hal yang sangat berharga di dalam hidup kamu ke dia, tapi nggak taunya ternyata dasar gitu ya, dia ternyata kadal buntung gitu ya. Ternyata dia melakukan sesuatu hal yang seolah-olah itu nggak bisa kamu maafkan. Kayak misalkan apa ya, mungkin ya ternyata setelah kamu memberikan sesuatu hal berharga itu ya, ternyata dia tinggalin kamu, ternyata dia nggak ada kabar, ternyata dia punya simpenan ya, ternyata dia udah punya pasangan gitu ya. Terus ternyata ya nih orang tuh apa ya, mungkin berselingkuh lah di belakang kamu. Nah itu kan kayak sesuatu hal yang sifatnya tuh nggak bisa kamu toleransi. Kayak kamu tuh jauh bisa lebih menghargai orang yang kayak ya udah kalau lo rusak tuh rusak aja sekalian gitu, tapi kamu harus jujur sama aku gitu ya. Dan kamu orang yang paling benci banget gitu ya sama seseorang tuh yang
aslinya nih orang tuh kadal gitu ya, tapi dibalut dengan kesempurnaan. Nah, benci banget, gedek banget, dan kebetulan gitu ya, kamu tuh dapat sialnya gitu ya. Sialnya tuh ketemu sama nih orang gitu. Ngapain sih gitu? Dulu tuh gue di awal udah ngerasa ragu sama kamu gitu ya. Udah ngerasa kayak enek aja gitu ya, nggak srek gitu. Tapi kenapa gitu ya? Dia pandai gitu ya memanipulatifin kamu sampai akhirnya ya udah gitu, terkiwir-kiwir lah gitu ya kamu sama dia gitu, sampai-sampai kayak kamu tuh ngerasa apakah gue ini didukunin ya gitu ya, apakah mungkin ya daleman gue dicuri sama dia gitu. Karena jujur aja gitu, kamu tuh cuy banget sama dia dulu gitu ya, kayak meragukan nih orang gitu ya, kayak apa ya, kayak nggak ada feelingnya gitu ya, kayak nggak ada chemistry-nya gitu. Tapi gitu ya, nggak taunya lama-lama tuh dia bisa bikin kamu ngerasa nyaman, sampai-sampai diri kamu tuh kayak ngerasa bingung, apakah gue didukunin kali gitu ya, atau mungkin dia pakai jimat-jimat, pakai doa-doa lah gitu ya. Untuk apa ya? Untuk ngejebak hati kamu gitu. Dan aku ngerasa ya, di saat kamu udah mulai sayang ya, di saat kamu bukan sayang lagi nih ya, tapi udah kebucinan tingkat overdosis gitu ya, ternyata dia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hubungan ini. Dan kamu tuh nggak kayak terlalu berat banget buat ngasih kesempatan ke dia gitu, karena masalah yang dia buat ini masalah yang nggak main-main loh gitu ya, masalah yang menyangkut perasaan kamu. Nah tuh ya, jadi sembuhkan mental kamu dulu sayang ya. Sembuhkan dulu ya mental kamu dari berdebah ini ya. Kita cek lagi. Kita cek dulu ya. Siapakah dia seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu? Siapakah dia seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu? Kita cek Tara. Wow. Oke. Aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sebenarnya tuh masih ada status sama kamu. Tapi jujur aja gitu, hubungan kamu sama dia nggak ada alurnya. Kayak hubungan yang tidak berkonsep, hubungan yang tidak berbentuk. Kenapa? Ya karena apa ya? Bisa dibilang tuh kalian ada ikatan, tapi hubungan kalian rasanya kosong. Karena kalian tidak pernah sama-sama saling mengisi kekosongan satu sama lain, dan kurangnya sikap saling memahami antara dia ke kamu, atau mungkin ya sebaliknya kamu ke dia. Makanya kenapa gitu, meskipun kalian ini terjebak dalam suatu hubungan, tapi hubungan ini tuh nggak ada nyawanya gitu, kayak nggak ada sisi romantisnya gitu ya. Udah gitu, kayak datar aja, kayak jalan kereta api, flat doang gitu ya. Tiba-tiba nikung gitu aja ya, tiba-tiba lurus, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik gitu ya. Dan ini yang aku lihat tuh, beberapa dari kamu tuh saat ini sedang kena tekanan gitu ya. Tekanan karena alur hubungan itu mau dibawa kemana gitu, karena kamu nggak mau juga gitu ya terlalu berharap sama sesuatu hal yang nggak pasti, karena masa depan kamu juga masih panjang gitu. Kamu pun juga bisa dibilang tuh bukan orang yang nggak laku-laku amat kok gitu ya. Seandainya ya kamu tuh tipikal orang yang nggak setia, masih banyak gitu ya di belakang tuh orang yang kejar-kejar kamu. Ya, masih banyak tuh yang ngantri gitu. Tapi kamu tuh bukan tipikal orang yang kayak gitu ya. Kamu tuh bukan tipikal orang yang rusak gitu. Ya, dalam artian apa? Ya udah, selagi kamu masih terikat dalam komitmen atau hubungan sama orang, ya udah deh, jauh-jauhin gitu ya orang yang berusaha pengen kenal-kenal kamu ya. Kamu pengen ya pertahankan dia gitu, tapi nggak taunya gitu, ternyata seseorang yang kamu pertahankan tuh dia nggak peka sama keadaan kamu, nggak peka terhadap kondisi vibes hubungan ini gitu ya. Dia juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan untuk hubungan ini sekarang ya, untuk kedepannya sekarang. Jadi ya udah gitu, hubungan kalian tuh hanya sebatas ikatan tapi nggak ada auranya gitu ya. Dan ini sih dalam waktu dekat ya emang ya di sini tuh energi kalian masih melekat gitu, energi kalian tuh masih nyatu ya, karena ya sebenarnya nggak ada yang salah dari kalian gitu, nggak ada yang salah ya. Ini cuma masalah konteks yang kurang ngertiin aja sih gitu ya, dalam artian tuh dia kurang memahami sisi terdalamnya kamu, karena mungkin gitu ya kalian jadian pun juga kejadiannya secara singkat gitu ya, mungkin ada yang kenal berminggu-minggu udah langsung tuh ya kegebet ya, udah langsung kegebet gitu ya, udah langsung terkiwir-kiwir ngejalin hubungan.
Mungkin ada juga yang hitungan hari gitu ya, tanpa difikirkan. Padahal namanya suatu hubungan tuh butuh namanya proses gitu ya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba lihat cakep, keren, cantik, manis, ganteng, udah deh gitu sikat gas gitu ya, just just no. Ya, semua itu ada fasenya, semua itu ada prosesnya. Dan jadi beginilah jadinya gitu ya. Jadi hubungannya tuh jadi kayak kosong tanpa ada aura gitu ya. Karena emang ya itu tadi kurangnya sikap memahami karakter satu sama lain. Kalau kalian bilang gitu ya, apakah ini masih bisa dipertahankan sih Kak? Bisa ya, bisa banget Kak ya. Cuman satu gitu, ini harus melibatkan dua orang, karena nggak bisa gitu ya kalau hanya ngandelin cuma dari sisinya kamu gitu, sedangkan dia nggak mau. Ya udah, itu kayak sama aja kita lari tanpa finish, kayak apa ya, energi kita tuh bakal terbuang sia-sia. Jadi harus melibatkan dua orang jadi satu. Nah, seperti itu. Bottom decknya kita lihat dulu ya. Siapakah dia? Seseorang yang kisahnya belum tamat sama kamu. Dia adalah orang yang saat ini sedang ngebet banget, pengen minta maaf sama kamu ya, atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Jadi dia nyesel tuh gitu ya. Dia nyesel tuh ya, si Dajjal ini ya, si Dajjal ini, dia nyesel banget sama kamu. Kenapa nyesel? Ya karena mungkin selama ini segala sesuatu hal kebaikan yang kamu berikan ke dia itu tidak sebanding dengan apa ya, kekecewaan yang mungkin telah dia lakukan selama ini gitu ya. Ini orang tuh sebenarnya hatinya bersih, cuman sayang ya, dia harus berada di dalam circle atau lingkungan yang kurang mendukung atas sisi positif vibes-nya dia. Jadi kayak beberapa dari dia ini orang yang mungkin gitu ya, kayak ya lingkungan dia ini nggak mendukung dia untuk bergerak positif ya. Larinya tuh kayak ya mungkin ke minum-minum lah ya, mungkin ke klub-klub malam lah ya, mungkin ke tongkrongan-tongkrongan gak jelas. Intinya itu kayak sesuatu hal yang gak bisa membuat dia berkembang jadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan kalau dibaca ya dari energinya, sebenarnya kamu tuh nyaman sama dia gitu ya. Sebenarnya kamu nyaman, dan kalau ditanya apakah masih ada rasa sayang dari dia ke kamu, dia masih ada rasa sayang gitu. Cuman dia bingung ya harus katakan apa ke kamu, karena di satu sisi ya dia yang salah gitu. Dia yang terlalu sering kecewain kamu, sedangkan kamu tuh terlalu baik sama dia. Ya, saking baik-baiknya tuh ya, diri kamu tuh sampai habis-habisan tuh ya, hancur-hancuran sama dia gitu ya. Tapi nih orang kayak ngerasa bersalah gitu. Aku harus katakan apa? Ya aku harus bilang apa sama kamu gitu ya. Ya aku paham bahwa diri kamu tuh terlalu nyesek gitu ya untuk menerima aku. Ya nggak nyesek doang gitu ya, muntah kali gitu ya. Tapi dia sedang berusaha ya, sedang berusaha perbaiki diri gitu ya, sedang berusaha untuk meluruskan keadaan, karena dia tidak ingin ya ada dusta di antara kita. Cielah. Ya, seperti itu. Oke, terus kita cek dulu ya di sini. Aku pengen cek ya. Kita akan coba cek ya, apa yang dia incar dari kamu. Ya, kita akan coba cek dulu apa yang sebenarnya dia incar dari kamu. Kita cek dulu apa yang sebenarnya dia incar dari kamu. Sebentar ya, energinya aku perdalam lagi. Aku tarik dulu energinya. Ya. Kita lihat ya apa yang sebenarnya dia incar dari kamu. Apa yang sebenarnya si kucrut ya, apa tuh ya yang sebenarnya si kucrut ini incar dari kamu untuk saat ini. Apa yang dia incar dari kamu saat ini ya. Ya dia pengen gitu ya bahwa kita tuh nggak saling membatasi diri gitu, karena dia paham gitu ya bahwa aku tuh masih butuh kamu dan kamu masih butuh aku. Cielah sok pedenya tuh ya si kucrut ini, dia bilang kayak gitu. Makanya kayak ya udah gitu ya, kita tuh sama-sama saling memaafkan aja, jangan sama-sama saling batasi diri gitu. Karena batasi diri tuh nggak enak. Iyalah ya, nggak enak di kamu, ringan di gue. Kenapa? Ya karena diri kamu tuh nambah beban terus ya, beban perasaan, beban keuangan. Ya, beban pikiran gitu. Makanya kenapa dia bilang kayak gitu. Dia bilang tuh katanya ya dia yang dia incar tuh udah gitu ya, kita tuh jangan membatasi diri lagi gitu, karena aku nggak suka gitu ya. Dia sendiri yang berbuat tapi dia sendiri yang nggak suka. Gak jelas tuh ya, dasar mamam tuh ya. Dia pengennya tuh udah kita maaf-maafan aja, kita baik-baikan lagi, kita peluk-pelukan lagi ya, staycation lagi. Aduh jangan ya kayak gitu guys. Terus
beberapa dari dia tuh ya ingin apa ya, yang aku rasakan tuh eh wow, ini sih energinya beda ya. Kok kayak yang aku rasakan tuh gini. Beberapa dari kamu tuh sebenarnya kayak udah merasa nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman sama kelakuan dia kalau dia tetap seperti ini. Tapi ya, ini orang tuh kayak pengennya berdamai sama kamu. Nah, itu kan tentu kayak sesuatu hal yang sangat sulit ya bagi diri kamu, ya. Terus terlebih yang aku rasakan, ada rasa sakit hati itu yang sepertinya masih bisa belum kamu lepaskan. Ya, karena di sini sword ini menggambarkan tentang rasa sakit hati yang masih menancap tajam ya di dalam hati pikiran kamu. Nah, jadi kayak di sini meskipun dia ya pengen berdamai dengan kamu, ya pengen kita maaf-maafan, jangan cuek-cuekan lagi lah, jangan batas-batasin diri lagi gitu. Tapi jujur aja gitu ya, diri kamu tuh masih tertancap pedang gitu ya, diri kamu tuh kayak masih sakit hati, nyesek banget gitu ya, bukan main nyeseknya gitu ya, sampai-sampai mungkin asma kamu kumat gitu ya, sampai-sampai mungkin asam lambung kamu naik ya ke spesialis penyakit dalam gitu ya. Ya apa gara-gara tuh ya si tuyul ini ya. Tuh kita cek lagi. Kita cek lagi ya di sini, apa yang dia incar dari kamu ya, apa yang dia incar dari kamu, apa yang dia incar dari kamu saat ini, apa yang dia incar dari kamu saat ini ya. Oke, yang aku lihat tuh ini orang semakin kamu jauh, semakin dia memikirkan kamu. Artinya apa ya? Jadi disclaimer gitu ya, garis bawah. Artinya nih orang tuh sebenarnya nggak bisa jauh dari kehidupan kamu. Hanya saja dia orangnya berlagak, dia bertingkah seolah-olah kamu yang butuh, seolah-olah kamu yang kejar dia gitu ya. Makanya dia melakukan tindakan seenak jidat dia sendiri. Nah, mamam tuh ya. Gitu. Karena apa? Ya karena dia berpikir gitu ya, bahwa kamu tuh yang kejar aku, kamu tuh yang butuh aku gitu ya, kamu tuh yang selama ini ketika aku marah ya, kamu yang selalu berusaha mencoba untuk mendamaikan. Makanya dia apa ya, memperalat dirimu gitu. Padahal tuh ya, padahal aslinya ini orang tuh nggak bisa kehilangan kamu ya, khawatir banget ya, takut diri kamu cabut dengan yang lain, khawatir banget gitu ya. Nih orang tuh kayak diri kamu tuh takut ya kepincut sama yang lain gitu ya. Dan saat ini tuh dia udah mulai ngerasa cemas, udah mulai merasakan effort energi yang kayak, loh nih jangan-jangan kayak kamu tuh saat ini nggak ada action gitu ya, kayak kamu tuh nggak ada movementnya, nggak ada pergerakannya. Apakah kamu saat ini udah menemukan orang yang jauh lebih layak ya untuk kamu cintai daripada aku? Ya iyalah. Hello gitu ya, lo siapa gitu ya. Ada ya beberapa di antara kamu tuh yang seperti itu ya, masih ya beberapa di antara mereka tuh yang seperti itu. Jadi dia ya keselak lagi ya. Jadi dia kayak udah mulai merasa hampa, udah mulai merasa panik, cemas gitu, takut diri kamu tuh merat gitu ya, minggat sama yang lain gitu. Kita cek lagi. Apa yang sebenarnya sedang dia incar dari kamu ya? Apa yang sebenarnya sedang dia incar dari kamu? Apa yang sebenarnya sedang dia incar dari kamu? Oke. Seven of Pentacle. Wow. Ya. Jadi beberapa dari dia tuh saat ini sudah mulai ya merasakan ya, sudah mulai ngedapetin karma atas apa yang dia perbuat di masa lalu gitu ya. Ya di sini yang aku lihat tuh dia nggak bisa sih ya dulunya tuh kayak ngehargai kamu ya. Dia juga orangnya terlalu naif pol gitu ya. Ini orang juga egonya terlalu gede gitu ya. Di saat kamu ya dulunya masih sayang-sayangnya sama dia, di saat kamu tuh dulunya masih mendewakan dia setengah mati gitu ya. Tapi saat ini ya, di saat kamu udah mulai cuek dan nggak peduli sama dia gitu ya, jadi mau lo jungkir balik kayak, mau lo nyegur ke selokan kayak gitu ya, mau kamu mau itu ya minum pestisida, amit-amit jangan sampai ya gitu ya. Aku nggak peduli sama kamu gitu, karena diri aku udah terlalu capek gitu ya memahami kamu terus, capek memaafkan kamu gitu ya. Tapi kamu tuh masih tetap bersikukuh dengan kelakuan kamu yang jahat gitu ya, dasar berdebah gitu ya. Makanya dia saat ini tuh bener-bener mulai gitu ya
mulai merasa kena karmanya, karena dia sangat kesulitan gitu ya untuk melunakkan hati kamu ya, karena saat ini kamu jauh lebih pinter gitu ya. Percayalah bahwa orang-orang pinter adalah kumpulan ya dari korban-korban para bullshit gitu. Ya, makanya saat ini kayak kamu tuh jadi lebih pinter aja gitu ya. Jadi ya udah gitu, nggak perlu ada yang dimaafkan karena percuma juga gitu. Aku maafin kamu sekarang, ya pasti bulan depan kamu berubah lagi gitu ya. Jadi Power Ranger gitu ya, dasar kucrut ya. Seperti itu. Jadi udah saat ini kayak energi kamu tuh udah mulai ngurangin deh rasa kepedulian kamu lagi sama dia. Dan di saat itu terjadi ternyata ya dia ngincer kamu ya, dia pengen mengembalikan keadaan seperti dia yang dulu gitu ya, yang kamu dengan mudahnya dia kendalikan ya, yang kamu dengan mudahnya bisa dia suruh-suruh gitu ya, yang dulu dengan mudahnya dia bisa kamu bisa dia peralat dan lain sebagainya. Tapi sorry no way gimana ya, sorry no way gitu ya, gue sekarang jauh lebih pintar gitu daripada yang dulu. Kenapa ya? Ya itu tadi gitu, gue tuh udah belajar gitu ya dari kebulsitan yang udah kamu lakukan di masa lalu. Makanya saat ini kayak kamu tuh lebih strength, lebih tegas gitu ya. Kamu nggak mudah lagi diperalat temen di dajjal gitu ya. Kita cek lagi ya. Kita cek lagi di sini. Ya, kita cek lagi ya. Kita cek dulu apa yang dia incar dari kamu saat ini. Oke, yang dia incar. Wow, ini menarik sih. Ini energinya sangat positif vibes ya guys. Jadi beberapa dari dia itu pengen gitu ya, bahwa oke, kamu tuh emang manusia biasa gitu. Kita berdua ini manusia yang gak lepas dari salah dan dosa gitu. Tapi karena aku tuh masih sayang sama kamu, aku tuh masih cinta sama kamu, yuk kita belajar gitu ya, untuk mulai belajar dari kesalahan kita masing-masing gitu. Karena ya aku tuh nggak luput dari kekurangan. Mungkin ada sesuatu hal yang nggak kamu sukai dari aku, begitu pula juga dia ke kamu gitu. Ada sesuatu hal yang nggak aku sukai dari kamu. Karena emang tujuan dia itu untuk long life ya. Dalam artian tuh ya dia pengen tujuannya tuh untuk jangka panjang. Makanya dia ingin berusaha memperbaiki diri, memperbaiki hubungan ini, bukan cari ya seseorang yang baru. Nah, tuh ini kan positive vibes banget. Makanya kayak beberapa dari kamu tuh ya udah gitu, kalau dia emang ingin ngajakin damai sama kamu, lebih baik pertimbangkan gitu ya. Karena ini orang tuh sebenarnya positif gitu. Terkadang kan ada ya seseorang yang ketika kita udah ngerasa capek, lelah, cabut aja deh, kita move on gitu ya, cari orang yang baru. Tapi ini orang tuh tidak gitu. Dia lebih ke arah yang oke deh gitu, gue tuh nggak sempurna gitu, masih ada kurangnya di mata kamu gitu, dan aku masih sayang sama kamu. Makanya kayak udah deh gitu, kita belajar lagi yuk. Belajar masak-masakan gitu ya, belajar cinta-cintaan lagi gitu ya, agar apa ya, hubungan ini bisa dipertahankan. Nah kayak gitu sayang. Oke, kita lanjut lagi ya kak. Aduh capek energinya. Tapi mudah-mudahan kalian tuh nggak bosen ya mari dengan aku nontonin mulai dari awal sampai akhir, karena ya harus dicek dulu gitu. Kalau kalian nonton di awal doang nggak bakal nyambung, jadi harus dicek semua energinya ya. Kita lihat ya apa yang dia incar dari kamu. Apa yang dia incar dari kamu, Tara. Wow, sinis banget. Ya, ini orang tuh masih mentang-mentang dengan harga diri, kegengsian dan rasa kesombongan. Capek juga gitu ya. Karena di sini ya, beberapa dari kamu tuh ada yang merasa sebenarnya kamu sayang sama dia tapi benci dengan sifatnya gitu. Sifat apa? Yaitu tadi, kamu tuh orang yang gak suka sama orang yang gengsian. Kamu tuh orang yang gak suka sama orang yang penuh dengan kesombongan. Karena menurut aku ya beberapa dari dia ini tipikal orang yang terlalu membanggakan diri dia sendiri, sampai-sampai dia gak bisa ngehargai orang lain. Artinya apa ya? Mungkin ya beberapa dari dia ini termasuk orang yang NPD. Tahu gak sih NPD gitu ya? Tuh merasa mentang-mentang gitu ya, mentang-mentang gue paling pinter lah, sok ganteng lah, sok cantik, sok banyak yang suka gitu ya, sok yang intinya
lo yang butuh gue gitu ya. Intinya tuh kayak segalanya di atas segalanya. Nah itu tadi yang bikin kamu tuh ngerasa bete. Sebenarnya kalau ditanya kamu masih ada rasa sama dia, ya masih ada rasa gitu, tapi kamu nggak suka dengan sifatnya dia gitu, karena capek gitu, kamu lelah kalau terus-terusan dihadapkan dengan sisi NPD-nya dia gitu. Gue juga manusia ya, gue bukan robot, gue bukan AI gitu ya, yang nggak punya hati gitu ya. Kalau gue robot mah terserah kamu gitu ya, mau kamu selingkuh kayak mau kamu sakitin aku ya, gue nggak bakal sakit hati karena gue nggak punya hati. Nah ya, gue kan manusia biasa gitu ya, bukan AI. Jadi ya please lah kurang-kurangin gitu ya rasa sombongmu, rasa gengsimu, rasa egomu, apalagi sisi NPD kamu tuh ya. Karena kamu kalau inget-inget gitu ya, pengen banget tuh ya ngelempar dia tuh ya sekarung beras gitu ya kalau sisi NPD-nya muncul gitu. Ih, nih orang lagi-lagi gilanya muncul gitu ya. Pengen banget gitu ya gue gedek. Ya pengen banget tuh ya gue gundulin gitu ya kalau sisi NPD dia tuh muncul gitu ya. Kita cek lagi apa yang dia incar dari kamu saat ini. Wow, menarik. Oke, yang aku rasakan ya sebenarnya wow, menarik sih ya. Beberapa dari dia tuh pengen nikah sama kamu ya, nikah sama kamu, tapi dalam situasi yang apa ya, dalam artian tuh nggak sesuai dengan rencana kamu. Karena menurut aku tuh kayak dia pengen nikah sama kamu kayak dalam situasi yang terburu-buru, di saat kamu sendiri mungkin belum merasa siap. Kayak mungkin ya diri kamu tuh studinya belum kelar gitu, kamu tuh masih belum ngebagian ortu kamu, tapi dia buru-buru pengen gitu yang ngajakin kamu nikah gitu. Ini terutama bagi kamu ya yang merasa ada perbedaan usia sama dia. Tentu ini bukanlah suatu hubungan yang sangat mudah ya. Tapi dia sayang, dia sangat cinta ya. Kita lihat dulu ya di sini apa yang sebenarnya dia incar dari kamu. Tuh ya. Aku tuh ngerasa ya bahwa saat ini dia sedang pusing ya. Beberapa dari dia sedang pusing banget, 7 keliling gitu ya. Di satu sisi dia ada masalah sama kamu, di satu sisi banyak masalah yang saat ini sedang dia hadapi, dan saat ini dia merasa butuh support kamu gitu ya. Tapi kamu lagi bete ya, kamu lagi marah sama dia, kamu ingin melepaskan dia, mengikhlaskan dia. Kenapa? Ya karena udah gitu energi kamu kekuras habis gitu ya buat ngertiin dia terus, buat memahami nih orang gitu ya. Dan ini ya kita cek dulu, di sini ada zodiak apa aja yang muncul ya. Yang jelas ini Sword ya. Sword tuh di sini ada Libra, Gemini dan Aquarius ya, dari elemen udara. Terus di sini ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Kemudian di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo. Tapi yang paling kuat ya di sini ada energi dari Libra ya, Gemini dan Aquarius. Itu yang paling kuat ya dari elemen udara-udaran. Hello udara. Oke guys, jadi thank you ya, readingan ini sampai di sini aja dulu. Besok nyambung lagi ya. Jadi bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung aja ya short, bukan short sih, tapi lebih tepatnya ya, beli tempat ngomong. Lebih tepatnya tuh klik aja ya link kontak gue, aku nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Dan tetap ya keep station tiap jam 22 lebih 15 ya. Aku selalu upload video terbaru buat kamu. Jadi pantengin aja channel aku, yang belum subscribe, subscribe sekarang ya. Oke, thank you, bye bye guys.